Shalom! Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kali ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berani tampil baca. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil merah. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil merah. Nah, biar kita lebih sukacita, kita nyanyi lagu apa ya? Oh iya Mbak, gimana kalau misalnya kita nyanyi lagu Sukacita di Hatiku aja Mbak? Oh iya, kita pujikan pujian sukacita di hati. Adalah sukacita di hatiku, Di hati, hatiku, di hati, hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hati, hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian firman Tuhan dulu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
Engkau telah memberkati kami dalam ujian kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kita ada ibadah suci sekolah minggu. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan firman Allah. Kita akan mendengar satu cerita yang sangat luar biasa dahsyat cerita ini, yaitu haruskah saya berdoa dengan bahasa roh? Haruskah saya berdoa dalam bahasa roh? Kita akan melihat dalam Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 2 1 sampai ayat yang ke-18. Di sana diceritakan pada waktu itu murid-murid atau para rasul tersebut mereka sementara berkumpul di suatu tempat. Mereka berkumpul di suatu tempat, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Sementara mereka berdoa kepada Tuhan, sementara mereka memuji Tuhan, tiba-tiba ada angin meniup ke hidup mereka, dan itu adalah angin Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa. Dan pada saat itu juga murid-murid atau para rasul tersebut mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam berbagai macam bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Perlu nggak kira-kira kita itu urapan Allah, urapan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? Kita itu perlu dengan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memenuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Sebab kuasa Roh Kudus itu hanya diberikan oleh Tuhan, tidak dari siapa-siapa. Manusia tidak bisa mengajarkan kepada anak muridnya untuk kita berdoa dengan bahasa roh. Manusia tidak berhak memberi kuasa Allah itu, tetapi hanya Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita, yang memberikan kuasa itu kepada kita. Untuk apa kira-kira? Untuk apa kira-kira Roh Kudus diberikan kepada kita? Satu, supaya kita bisa menjadi saksi. Yang kedua, kita berani memberitakan Injil. Yang ketiga, kita berani mengiring kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, kita berani menjadi saksi daripada Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kita sangat perlu sekali urapan Allah. Sebagaimana murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus pada waktu dia belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia sangat penakut sekali. Tetapi setelah dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, Rasul Petrus itu dia bersaksi di mana-mana tempat. Dia boleh menjadi murid Tuhan yang sangat luar biasa. Demikian juga dengan kita, ada yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu urapan Allah, yaitu urapan Roh Kudus, untuk mengajar kepada kita supaya kita tetap berjalan di atas kebenaran firman Allah. Kita berani bersaksi, kita berani berdoa, kita berani berdoa untuk orang lain, untuk siapapun juga. Karena apa? Karena ada Roh Kudus ada dalam hati kita. Oleh sebab itu, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk meminta kepada Tuhan supaya Roh Allah itu, Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada kita, supaya kita boleh menjadi saksi. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi. Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu Roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Mari kita melakukan firman Tuhan, dan kita akan belajar dari firman Allah. Ayat hafalannya kita akan membuka dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Ini menjadi ayat hafalan tugas kita kelas madya, anak-anak kelas madya, menghafalkan Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Demikian firman Allah. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, kita akan menghafal ayat ini. Ini yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak sekolah minggu, menghafalkan ayat hafalan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh dapat kembali belajar akan firman Tuhan, mengajarkan kepada kami agar senantiasa kami percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami anak sekolah minggu yang ada, supaya Roh Allah itu ada bersama dengan kami, sebagaimana Tuhan boleh mencurahkan Roh Kudusnya kepada para rasul, juga kepada murid-murid pada hari ini juga, pagi hari ini juga, sekarang ini juga. Kami minta kepada Tuhan agar Roh Allah ada bersama-sama dengan kami semua, supaya kami anak-anak sekolah minggu boleh menjadi saksi, boleh berani memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati orang tua kami, memberkati teman-teman kami, memberkati guru-guru kami, memberkati sekolah minggu yang ada pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.